Ini ada pertanyaan dari Ibu Azara, anaknya usia 6 bulan, 2 minggu. Kalau dikasih makan, mulutnya pingkem aja nih, nggak mau buka mulut. Kenapa nih? Nah, ini datanya sangat singkat sekali ya. Jadi banyak asumsi-asumsi. Nah, kalau ketemu tatap muka, bisa ditanya lebih lanjut lagi. Nah, jadi ini berdasarkan data yang singkat ini, ada beberapa kemungkinan. Satu, apakah anak sudah siap makan atau belum? Nah, tanda-tanda anak siap makan tuh lehernya udah tegak ya kalau duduk. Nah, kalau lehernya eh, ke bawah begini, oleng-oleng, ya susah mau makan. Nah, yang kedua, eh, kalau dikasih makan nih, kalau anak lihat orang lain makan, dia udah kepengen, mulutnya ngecap-ngecap. Atau kalau digodain, dikasih makanan deket mulutnya, dia akan meraih itu makanan. Nah, ada nggak tanda-tanda ini? Nah, kalau belum ada ya mesti ke dokter anak, mesti dilihat apakah ada kelemahan di otot tidak, di otot leher. Nah, ini gunanya tummy time ya sejak bayi ya, sejak umur 1-2 minggu saat bayi terbangun ya sering tummy time biar lehernya kuat, otot-otot punggungnya kuat. Nah, ini akan mendukung duduk anak ya. Jadi anak bisa duduk dengan baik sehingga fungsi makannya juga lebih bagus. Nah, yang berikutnya yang penting juga nih rasa dan tekstur. Nah, masih banyak di luaran yang beredar mitos anak di bawah 1 tahun nggak boleh garam. Akibatnya makanannya tawar. Nah, anak itu udah tahu ya rasa. Jadi sebagian dikasih yang tawar itu mau, tapi sebagian nggak mau. Jadi kalau mau kasih makan anak, cicipin dulu tuh, udah enak atau belum. Nah, kalau anaknya mau makan, jadi kita tahu, oh selera anak saya seperti begini. Nah, jadi eksplorasi sendiri dengan rasa ya kan banyak bumbu-bumbu ya di kita. Nah, itu dipakai, bisa kaldu. Nah, kalau kebetulan di rumah lagi masak soto ayam misalnya, ya blender aja itu ayam sama kuah-kuahnya kan enak itu rasanya kan enak dan harapannya anak juga mau makan lebih bagus lagi. Nah, kalau nggak ada hal-hal itu mungkin ada hal lain ya misalnya tangtai ya. Nah, biasanya tangtai ini seringkali waktu kasih ASI juga terganggu. Nah, ini tidak ada data mengenai jenis kelamin, berat badan, panjang badan. Nah, asumsinya kalau beratnya normal maka tidak ada gangguan pertumbuhan. Tapi kalau udah ada gangguan pertumbuhan, nah itu lebih susah lagi. Nah, bikin anak susah makan saat empasi. Nah, makanya mam itu belajar plot grafik pertumbuhan ya biar lebih jelas. Nah, atau mungkin ada sakit yang lain, misalnya infeksi saluran kencing. Nah, ini kita bisa ketahui dengan cek urin. Atau juga penyakit yang lain, misalnya TBC. Apakah di keluarga ada orang dewasa yang sakit TBC atau saudara, teman dari orang tua yang suka datang ke rumah yang batuk-batuk yang dicurigai TBC. Nah, jadi ini banyak sekali kemungkinannya. Nah, cobalah Mams ya cari tahu sendiri, lihat 3 video mengenai empati saya, 3 video GTM dan 1 feeding rule. Nah, itu dilihat dulu. Nah, jadi ada referensi kira-kira masalahnya di mana. Nah, kalau udah tahu masalahnya kan solusinya tinggal dicari. Semoga dapat menjawab ya.